Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Saima dari kelompok 3 akan mereview makalah dari kelompok 10 yang berjudul Kompetensi Basarnas dan Kekuatan Putusan dalam sengketa ekonomi syariah. Nah, yang pertama adalah pengertian kompetensi Basarnas. Nah, secara umum kompetensi ini didefinisikan sebagai suatu keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang telah ia emban. Nah, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang biasa kita kenal dengan Basarnas ini merupakan badan yang dapat menyelesaikan suatu sengketa baik perdata maupun muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan secara tahkim. Nah, pada poin yang kedua ini pengertian kekuatan putusan Basarnas. Basarnas ini sebagai badan yang permanen dan independen berfungsi menyelesaikan suatu sengketa muamalah yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam. Nah, kedua, hal yang harus dilakukan para pihak agar putusan Basarnas ini bisa dieksekusi merujuk pada ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Maka para pihak yang bersengketa ini diharuskan untuk segera melaksanakan putusan Basarnas secara sukarela. Sengketa yang ditangani oleh Basarnas ini tidak hanya masalah ekonomi syariah, namun juga dalam lingkup ekonomi konvensional yang dalam perjanjiannya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka di Basarnas. Putusan Basarnas ini dalam lingkup konvensional merujuk pada hukum perjanjian yang digunakan oleh para pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Basarnas ini tidak hanya menggunakan hukum Islam. Poin selanjutnya yakni kompetensi Basarnas dan kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Nah, berkaitan dengan pandangan para pelaku ekonomi syariah terhadap Basarnas, pada umumnya mereka memandang posisi Basarnas ini penting dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam ekonomi syariah. Hal ini nampak dalam rentang waktu pada tahun 2010 sampai 2015, yakni terdapat jumlah perkara yang sedikit lebih banyak dibandingkan pada pengadilan agama. Kemudian ada pula alasan pelaku ekonomi syariah memilih jalur arbitrase, yakni karena prosesnya lebih cepat, biaya ringan, dan putusannya bersifat final dan mengikat para pihak, serta putusan dirahasiakan oleh lembaga arbitrase ini sehingga tetap terjaga. Kemudian faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut ditentukan juga oleh tingkat kepercayaan pelaku ekonomi syariah terhadap kemampuan hakim di lingkungan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa. Nah, pada dasarnya pelaksanaan putusan Basarnas ini sama dengan aturan yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diatur dalam ketentuan pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan arbitrase ini pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Namun dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan dengan paksaan, dengan syarat bahwa putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri. Nah, putusan arbitrase ini bersifat mandiri, final, dan mengikat, sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase tersebut. Dalam hal pelaksanaan putusan Basarnas ini juga sama dengan
ketentuan dalam pasal 59 sampai pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.